Insan-insan mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani a'azzakum jami'an, kita awali perjumpaan kita, halaqah kita dengan memuji pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan keyakinan penuh kita menyadari semuanya apa yang Allah berikan kepada kita semuanya kalau akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, semua yang Allah berikan kepada kita semua, kesehatan, mata masih bisa melihat, rezeki dan yang lainnya, maka semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Taala. Bukan hanya sekedar pemberian, akan tapi pemberian yang kelak akan ditanyakan. Maka hendaknya kita mempersiapkan apa yang Allah berikan kepada kita semua dengan jawaban yang kelak kita akan berbangga di hadapan Allah Taala. Dan di antaranya adalah menggunakan seluruh apa yang Allah berikan kepada kita untuk amal saleh. Salah satu bentuk syukur kita atas apa yang Allah berikan kepada kita adalah menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk amal saleh. Sehingga nanti ketika kita bertemu dengan Allah Taala, ya fulan, apa yang kau gunakan untuk matamu? Apa yang telah kau pergunakan atas nikmatku dari mata? Nah, kita bisa berucap kepada Allah Taala, ya Allah, saya gunakan mata saya untuk kebaikan, untuk membaca Al-Quran, untuk memandang sesuatu yang bagus, sesuatu yang diridhai oleh Allah Taala. Apa yang kau lakukan terhadap tanganmu, terhadap telingamu, terhadap kulitmu, dan semuanya, terhadap hati kita, maka kelak semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Taala. Maka termasuk kenikmatan yang besar, ikhwani kalam azan jami'an, ketika Allah memberikan kepada kita taufiknya untuk bisa menggunakan fasilitas tersebut di dalam kemaslahatan. Soalnya salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diutusnya beliau adalah kenikmatan yang begitu besar. Kenikmatan yang begitu besar. Dan kenikmatan juga ketika kita menjadi pengikutnya. Ketika kita menjadi pengikut dari manusia yang paling mulia, yaitu junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak ini akan kita bahas kesempatan malam ini. Perlunya kita berbangga menjadi umat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani a'azakum jami'an. Banyak sebenarnya alasan untuk kita bisa berbangga ketika terpilih menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Banyak faktor, banyak sebab yang sebenarnya tidak mungkin kita akan sebutkan satu persatu. Akan tapi tidaknya ada beberapa hal untuk niatkan kita kembali, sehingga kita merasa senang, kita merasa berbangga, kita merasa mulia ketika Allah jadikan kita menjadi pengikutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya kebanggaan kita terhadap nikmat Allah Taala untuk menjadi pengikut dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya kebanggaan hanya lisan belaka, bukan. Akan tapi mana bukti nyatanya? Mana bukti nyatanya kita berbangga, kita senang menjadi pengikut Nabi kita Muhammad SAW. Dan salah satu bentuk real dari hal tersebut adalah harusnya tercermin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam cara berpakaian kita harusnya mengikuti apa yang Rasulullah SAW tuntunkan. Ketika Rasulullah SAW menganjurkan, mewajibkan bagi seorang muslimah untuk berjilbab, maka hendaknya dia berjilbab. Ini alasan yang paling mendasar bagi seseorang untuk berbangga. Bukti konkretnya, bukti nyatanya dia bisa berbangga dengan nikmat Allah Taala menjadi pengikut Nabi kita Muhammad SAW. Di antara hal yang menjadikan kita bangga menjadi pengikut beliau, yang pertama adalah Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya diutus terhadap kalangan sesama manusia saja, bukan. Akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW diutus pula untuk kalangan jin. Nabi Muhammad SAW
bukan hanya diutus kalangan manusia saja, akan tetapi juga diutus untuk kalangan jin. Dan Nabi kita Muhammad SAW pula tidak seperti nabi-nabi sebelumnya, di mana nabi-nabi sebelumnya diutus hanya untuk kaumnya saja. Ketika nabi tersebut meninggal, kemudian terjadi perubahan ataupun terjadi kekacauan di dalam syariat beliau, maka akan digantikan nabi setelahnya. Digantikan. Adapun nabi kita Muhammad SAW tidak. Beliau adalah nabi terakhir dan tidak mungkin akan ada nabi setelah nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allah Taala menegaskan, "Walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira." Kalau kami mau, kata Allah Taala, ketika kita mendengar ataupun membaca di dalam Al-Quran lafaz kami, sedangkan yang dituju adalah nama Allah Taala, maka ketahuilah di dalam pembahasan kaidah bahasa Arab, kata kami itu ada dua fungsi. Yang pertama adalah al-ishtirak, keikutsertaan. Ya, kita ikut serta. Misalnya saya berbicara, kami sedang berada di Masjid Al-Mujahirin atau Al-Muhajirin. Kami sedang berada di Masjid Al-Muhajirin. Padahal saya berbicara, maka saya ikut serta berada di dalam masjid tersebut. Itu makna dari kata kami. Kemudian makna yang kedua, al-mu'adzim nafsah, yaitu untuk mengagungkan jiwa, mengagungkan pribadi, mengagungkan zat, dan inilah yang dipakai oleh Allah Taala dalam Al-Quran. Makanya jangan heran ketika antum semua baca Al-Quran, sering Allah sebutkan kata kami, sering Allah menggunakan lafaz kami. Bukan berarti Tuhan itu banyak, bukan. Akan tapi di dalam ayat tersebut hakikatnya Allah Taala sedang mengagungkan jiwanya dan pantas Allah untuk diagungkan. Yang Allah mengatakan, "Walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira." Kalau kami mau, kata Allah Taala, sungguh benar-benar akan kami utus di setiap daerah, di setiap zaman seorang pemberi peringatan, ada seorang rasul. Dan itu tidak berlaku di Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi kita Muhammad SAW wafat, tidak pernah kemudian datang Nabi lagi, karena beliau adalah khatamun nabiyyin. Beliau adalah Nabi yang terakhir, tidak mungkin ada nabi-nabi setelahnya. Maka kalau ada Nabi yang mengaku setelah Nabi kita Muhammad SAW, pasti dia adalah pendusta, bohong. Ya. Apalagi nabinya nggak bisa bahasa Arab lagi. Ya, nabinya bisa bahasa Arab, nabinya pakai bahasa Sunda misalnya. Maka itu sebuah kedustaan. Dan ikhwan fillah ma'azalukum jami'an. Ana bin ajaibnya, setiap hal yang sesat seperti ini tetap ada pengikutnya. Anda melihat ketika ada seorang mengaku sebagai seorang nabi, ada orang kemudian mengaku menjadi nabi setelah Nabi Muhammad SAW, akan ada pengikutnya. Tetap akan ada pengikutnya. Jangankan mengaku sebagai seorang nabi, mengaku sebagai Tuhan pun akan ada pengikutnya. Contoh yang besar di zaman dahulu, kisahnya Fir'aun, "Anna rabbukumul a'la." Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Pengikutnya Fir'aun banyak. Maka jangan heran, jangan terkecoh dengan banyaknya pengikut, jangan. Karena kebenaran itu bukan tolak ukurnya adalah banyak sedikitnya pengikut, tidak. Bahkan Rasulullah SAW pernah menjelaskan di dalam hadis yang cukup panjang berkaitan tentang orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa adab, tanpa hisab. Wa nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad. Ada seorang nabi ikhwan, wa laysa ma'ahu ahad, enggak punya pengikut sama sekali. Apakah dia gagal dalam dakwah? Tentunya tidak. Karena berkaitan tentang pengikut, berkaitan tentang banyaknya audiens, ini adalah hak prioritas dan hak mutlak dari Allah Taala. Karena Allah yang memberikan hidayah taufik. Seorang nabi, seorang penceramah, seorang pemberi nasihat, mereka hanya memberikan arahan. Adapun yang memberikan hidayah taufik, memberikan perubahan adalah Allah Taala. Maka jangan terkecoh dengan banyaknya pengikut.
tidak mungkin ikhwan fillah azakum jami'an akan ada Nabi sama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau diutus untuk seluruh umat, rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan alam itu banyak ikhwan. Bukan hanya manusia saja, akan tapi malaikat, kemudian juga bangsa jin juga demikian. Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala juga mengisahkan bagaimana bertemunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertemuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para bangsa jin. Di dalam surah Al-Aqaf ayat 29 Allah menegaskan, "Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an." Dan ketika kami atur, kami arahkan sekelompok bangsa jin untuk mendekatkan dirimu, mendekat kepadamu, yastami'una al-Qur'an. Mereka benar-benar mendengarkan Al-Qur'an dengan seksama. Bukan hanya dengar, ikhwan. Meskipun kalau kita membaca sejarahnya, kita membaca ceritanya, kisah akan hal ini panjang, ikhwan. Jadi di bangsa jin itu sebelum datangnya Nabi kita Muhammad SAW, mereka sering mencuri dengar berita langit. Ya, bangsa jin ini sering mencuri dengar berita langit. Bagaimana cara mereka mencurinya? Dengan bertumpuk-tumpuk. Sampailah kepada disimpannya berita langit. Di mana antum akan dapatkan dalam surat Al-Jin, "Inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'." Dahulu, yaitu kami bangsa jin sering mencuri berita, sehingga antum akan dapatkan ketika ada orang bertanya kepada dukun, bertanya kepada paranormal, terkadang ada benarnya, terkadang benar. Apa sebabnya? Karena mereka mendapatkan kabar curian dari bangsa jin. Namun sering bohongnya, karena ketika bangsa jin mengabarkan kepada bangsa manusia, dicampur dengan banyak sekali kedustaan. Makanya seringnya tidak benar, akan tapi akan ada kemungkinan untuk betul. Dan itu sebagai ujian bagi kita. Apa kita akan percaya terhadap dukun tersebut atau hanya percaya kepada Allah Taala? Ya, inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam', faman yastami'u al-ana yajid lahu shihaban rasada. Kemudian para bangsa jin mengatakan setelah datangnya Rasulullah SAW, ketika dia mencuri berita langit, maka dia akan mendapatkan lemparan bola api yang panas. Jadi ketika mereka naik ke langit untuk mencuri berita langit tentang apa yang terjadi pada makhluk-makhluknya, mereka akan dilempari dengan bintang yang panas. Makanya ketika ada bintang jatuh, jangan kemudian berdoa. Ya, dahulu mungkin kita dicekoki dengan hal-hal yang keliru. Kalau lihat bintang jatuh, beri atau minta peringatan. Itu setan lagi lempari. Kenapa antum doa? Ya, mereka berusaha mencuri berita langit. Kemudian Allah menyuruh kepada para malaikatnya untuk menghujani mereka dengan batu yang panas. Ya, ketika mereka mendapatkan kondisi ini, maka mereka bertanya, apa yang terjadi? Kenapa kemudian berita langit teruji? Maka iblis menyuruh kepada para tentaranya untuk berkeliling mencari sebenarnya apa yang terjadi. Sampailah mereka kepada Rasulullah SAW. Kalau antum membaca surat ataupun membaca tafsir dari Ibnu Katsir, maka akan ada beberapa kisah yang disebutkan. Entah itu adalah kejadian di waktu fajar ataupun di waktu isya. Jadi ketika bangsa jin menemui Rasulullah SAW, beliau sedang sholat. Kemudian bangsa jin ini mendengarkan Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Sebab itu Allah Taala mengatakan, "Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an, falamma hadaru qalu ansitu." Ketika mereka benar-benar mendengarkan Al-Quran dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW, qalu ansitu. Mereka mengatakan kepada bangsa jin yang lainnya, diam, dengerin. Ini adab jin, ikhwan. Ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mendengarkan dengan seksama dan mengatakan kepada teman-teman yang masih sibuk berbicara, diam. Kalau kita, apakah kita kalah dengan bangsa jin? Qalu ansitu. Mereka mengatakan diam, dengar Al-Quran. Falamma qudiya walau ila qaumihim mundhirin.
ketika mereka selesai mendengarkan bacaan Al-Quran Rasulullah SAW, mereka kembali kepada kaum-kaumnya, yaitu kaum bangsa jin. Kemudian mereka memberikan peringatan alias mendakwahkan atas apa yang mereka dengarkan dari Al-Quran tersebut. Berarti jin ada yang muslim, ada. Jin itu seperti kita, ikhwan di kalangan jami'an. Ada jin yang muslim, ada jin yang kafir, ada yang muslim juga masih jahil dan yang lainnya. Oleh sebab itu Allah juga menegaskan dalam surat yang sama, itu surat Al-Jin, wa inna minal muslimuna wa minal qasidun, atau wa inna minas salihuna wa minal qasidun kunna dhara'iqa qidada. Kita itu dari kalangan bangsa jin, ada jin-jin yang salih dan ada jin yang enggak salih, dan kami memiliki jalan hidup yang berbeda-beda seperti hal ini. Makanya para ulama juga menyebutkan jin ini kelak juga yang salih akan dimasukkan ke dalam surga yang Allah Taala. Jadi Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya diputus kepada manusia saja, akan tapi juga diputus kepada bangsa jin. Dan ini tidak diberikan kepada yang lainnya. Ini faktor yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah kita harus berbangga kepada Nabi Muhammad SAW, berbangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW, karena kalau seluruh nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW hadir, setelah lahirnya Rasulullah SAW, mereka pun harus menjadi pengikutnya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi seluruh nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW sudah kenal kelak akan ada nabi, akan ada nabi terakhir yang menjadi penyempurna dari syariat agama Islam. Dan ikhwan fillah jami'an, Islam itu bukan hanya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, tapi seluruh syariat yang dibawa oleh seluruh nabi hakikatnya adalah syariat Islam. Oleh sebab itu, ketika antum membaca berkaitan tentang kisahnya Ibrahim dan anaknya Ismail di dalam membangun Ka'bah, Allah mengatakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim Rabbana waj'alna muslimaini. Ya Allah, jadikan kami berdua, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam, muslimaini, menjadi orang-orang yang muslim, berserah diri hanya kepada Engkau. Maka Islam itu bukan hanya di zaman Nabi Muhammad SAW, akan tetapi zaman sebelum-sebelumnya juga syariat yang dibawa adalah syariat Islam. Akan tetapi dengan adanya Nabi kita Muhammad SAW, ini menjadi syariat yang terakhir, ya, syariat penyempurna. Jadi seluruh nabi ketika mereka mendapati Nabi kita Muhammad SAW, wajib bagi mereka untuk menjadi pengikutnya. Seorang nabi, kita bukan siapa-siapa, nabi bukan, wali bukan, ya wali santri mungkin ya. Akan tapi kita sudah terpilih untuk menjadi umatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan contoh konkretnya, contoh nyatanya, antum insya Allah sudah kenal semua, sudah tahu semua. Ketika nanti Nabi Isa turun, apakah Nabi Isa tetap membawa syariat beliau? Tentunya tidak. Beliau akan berpegangan dengan syariatnya Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ketika beliau bertemu dengan Imam Mahdi dan disuruh untuk memimpin sholat, beliau nggak mau. Beliau menyuruh Imam Mahdi untuk menjadi imam kaum muslimin di zaman tersebut. Ini Nabi Isa alaihissalam. Ketika beliau turun pun harus menjadi pengikutnya Nabi kita Muhammad SAW. Kebanggaan ikhwan. Dan kita sudah menjadi pengikutnya Nabi kita Muhammad SAW. Di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan berkaitan tentang persaksian seluruh nabi ketika mendapati Nabi Muhammad SAW. Allah mengatakan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Ketika Allah mengambil perjanjian dari seluruh nabi dan telah diberikan kepada mereka Alkitab dan hikmah.
Thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Dan kalau mereka mendapatkan seorang nabi yang terakhir itu Nabi kita Muhammad SAW, mereka harus berjanji beriman dan menolong perjuangan dari Nabi kita Muhammad SAW. Seluruh Nabi mereka harus beriman dan menolong perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Apakah kalian kemudian mau berjanji dengan hal tersebut? Qalu aqrarna. Sungguh kami akan berjanji dengan janji tersebut. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kata Allah Taala, persaksikanlah kalian semua wahai para nabi, dan saya dan aku, kata Allah Taala, termasuk dari zat yang menyaksikan akan janji tersebut. Ya, seluruh nabi ketika mendapatkan zaman Rasulullah SAW, mereka harus beriman kepada beliau. Semuanya, hatta Nabi Adam, semuanya harus beriman kepada Rasulullah SAW dan harus menolong dakwah beliau. Dan kita telah ada di menjadi umat Nabi kita Muhammad SAW. Ini sebuah kebanggaan yang istimewa. Ini poin yang kedua. Kenapa kita harus berbangga? Kenapa kita harus senang menjadi umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Karena sebabnya kalau seluruh Nabi pun hidup di zaman kita ini, tidak ada pilihan kecuali mereka juga harus menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kemudian di poin yang kita masuk kepada poin yang ketiga. Poin yang pertama apa tadi? Beliau diutus kepada seluruh makhluk, termasuk bangsa jin. Kemudian yang kedua, seluruh nabi juga harus beriman dan menolong dakwah Rasulullah SAW kalau mendapati beliau. Kemudian yang ketiga, Nabi kita, Nabi tercinta, beliau adalah manusia yang memiliki syafaat terbesar yang tidak akan diberikan kecuali hanya kepada beliau. Diistilahkan dengan syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma. Syafaat itu banyak. Syafaat atau pertemuan itu banyak. Kita berteman dengan orang soleh, kita memiliki teman-teman yang soleh, kerabat yang soleh, kelak mereka juga bisa memberikan syafaat kepada kita ketika mereka masuk ke dalam surga dan mereka mendapati kita na'udzubillah min dzalik masih dalam neraka, maka mereka akan meminta, mereka akan memohon kepada Allah agar diizinkan menarik teman-temannya, saudara-saudaranya untuk ikut serta ke dalam surganya. Maka pilihlah teman-temannya mendatangkan kebaikan. Pilihlah teman-teman yang ketika kita futur, ketika kita bermaksiat mereka marah. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita berbuat salah, mereka berani menegur, bukan hanya mengiyakan. Kalau antum mendapatkan teman-teman yang hanya mengiyakan saja, hakikatnya mereka nggak sayang sama antum. Tapi teman-teman yang berani speak up, teman-teman yang berani memberikan nasihat kepada antum, itulah teman-teman yang sejujurnya. Bukan teman di dunia saja, akan tapi teman-teman yang bersama antum semua sampai kapan? Sampai di surga Allah Taala. Ini syafaat yang pertama, syafaat Al-Quran. Antum membaca Al-Quran, maka Al-Quran juga memberikan syafaat. Antum sering berpuasa, antum melakukan sholat dan yang lainnya, banyak hal. Akan tapi syafaat ini bertingkat-tingkat, dan syafaat terbesar adalah diberikan kepada Rasulullah SAW. Kapan itu terjadi? Kelak di hari kiamat. Di dalam hadis yang begitu panjang, ketika kita telah dikumpulkan oleh Allah Taala dalam padang mahsyar, dan begitu mengerikannya padang mahsyar, sampai matahari itu tinggal sejengkal. Kalau kita membaca bagaimana proses di dalam padang mahsyar, bagaimana mengerikannya, maka diceritakan matahari itu sejengkal. Ya, ada yang mengatakan sejengkalnya itu seberapa? Itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sejengkalnya seperti kita menggunakan tangan kita. Ada yang mengatakan saking dekatnya sehingga di waktu tersebut ada orang-orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Jadi waktu tersebut ada orang-orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dan di depannya kita akan melihat
neraka jahanam sudah ditampakkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah menegaskan di dalam Quran Al-Fajr, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadakkaru al-insanu wa anna lahu dzikra. Ketika Rabbmu datang di hari kiamat dan malaikat datang bersaf-saf. Tadi sudah kita bahas di pembahasan Jumat, khutbah Jumat. Kemudian neraka jahanam ditampakkan kepada kalian. Neraka jahanam ditampakkan, kita akan melihat dengan mata kepala kita sendiri neraka jahanam. Dan mengerikannya neraka jahanam ini diikat dengan 70 ikatan. Dan satu ikatan dipegang oleh 70.000 malaikat. Ya, satu ikatan dipegang oleh 70.000 malaikat. Dan badannya ataupun besarnya malaikat tidak seperti kita, ikhwan. Dan kita tidak akan mengetahui bagaimana kemudian keadaan kita di hari tersebut. Akan tapi kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengampuni dosa kita semuanya, agar kita Allah berikan izin dengan banyaknya dosa, dengan sedikitnya amalan untuk masuk ke dalam syurga-Nya Allah. Ketika hari kiamat tersebut terjadi dan seluruh manusia khawatir mana yang harus dia pilih, kemana dia akan masuk, apakah masuk ke dalam syurga ataupun masuk ke dalam neraka Allah Taala. Maka kemudian mereka ingin pengadilan segera ditegakkan. Datang mereka kepada Nabi Adam AS. Wahai Nabi Adam, mintalah kepada Allah agar Allah segerakan hari hisab ini, karena sungguh ini sudah mengerikan. Maka Nabi Adam menyerah. Nabi Adam mengatakan, sesungguhnya Rabb kalian tidak pernah marah yang lebih dahsyat dibanding hari ini. Dan hari ini adalah marahnya tidak mungkin akan ditemui pada keesokan harinya. Nabi Adam menyerah untuk bertanya kepada Allah kapan hisab ditegakkan. Kemudian mereka bertanya lagi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh pun juga menyerah, karena Nabi Nuh merasa dirinya pernah berbuat dosa, pernah mendoakan keburukan kepada kaumnya. Kemudian lagi datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim pun menyerah dengan ucapan yang sama apa yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengatakan, saya pernah berdosa kepada Allah Taala dengan bohong, meskipun bohong yang dibenarkan, tauriyah, dan sebuah ungkapan satu ungkapan akan tapi maknanya banyak. Tentang kisah antara Nabi Ibrahim dengan istrinya yang diganggu oleh seorang raja yang jahat. Kemudian datang lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa pun menyerah untuk memintakan penyederaan adanya hari hisab. Apa sebabnya? Karena Nabi Musa pernah membunuh seorang penduduk Mesir. Dengan sekali pukulan langsung mati. Maka mereka kemudian manusia berbondong-bondong lagi bertanya sampai kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun menyerah. Dia tidak bisa memberikan solusi tersebut, meskipun Nabi Isa tidak pernah berbuat dosa kepada Allah Taala. Akhirnya mereka sampailah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka apa jawaban dari Nabi kita? Maka Nabi kita mengatakan, ana laha, akulah yang memang ditugaskan untuk minta hal ini kepada Allah. Maka Rasulullah SAW bersujud kepada Allah Taala dengan sujud yang lama, memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan kepada Nabi kita, irfa' ra'sak, angkat kepada Muhammad, angkat. Sal tu'ta, mintalah semua akan dikabulkan. Isfa' tusyaffa, berilah syafaat kepada seorang pun, berilah syafaat kepada semuanya,
tusyafa, aku akan berikan izin kau memberikan syafaat. Dan ini tidak diberikan kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Maka setelah itu barulah kemudian terjadi hari penimbangan. Baru kemudian seluruh amal kita akan ditimbang. Seluruh apa yang kita ucapkan, apa yang kita pandang, apa yang kita keluarkan dari harta kita, semuanya akan ditimbang oleh Allah Taala. Dan setelah semuanya selesai, maka Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang pertama yang kelak akan membuka pintu surga. Tidaklah pintu surga akan dibuka kecuali ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, sayalah Muhammad yang masuk ke dalam pintu surga. Tidak akan dibukakan kecuali ketika Nabi Muhammad SAW yang meminta masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana mengagungkannya Rasulullah SAW, dan Allah berikan kepada kita kenikmatan untuk menjadi pengikutnya. Banyak hal lain yang tentunya akan menjadi kebanggaan kita ketika menjadi pengikut beliau. Akan tapi setidaknya inilah beberapa yang dapat kita bahas, dapat kita uraikan kembali tentang selayaknya kita kembali, selayaknya kita membangkitkan di dalam hati kita untuk merasa berbangga diri menjadi umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Akan tapi ikhwanul kiram a'azzanikum jami'an, tentunya kebanggaan tersebut tidak mungkin akan real, tidak mungkin menjadi hal yang dibenarkan kalau kita tidak membuktikannya. Maka di mana telah kita sampaikan di awal dari pembicaraan kita, apa yang telah kita buktikan dari kita merasa bangga terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Apakah kita sudah beribadah dengan apa yang dituturkan oleh beliau? Apakah dari pakaian kita lebih suka dengan pakaian yang Rasulullah SAW senangi atau orang-orang kafir senangi? Atau kita lebih mencintai selain Nabi kita Muhammad SAW melebihi dibanding beliau? Kita lebih mengidolakan artis-artis ataupun Rasulullah SAW? Kita lebih mengidolakan pemain bola ataupun mengidolakan Nabi kita Muhammad SAW? Dan ini adalah sebuah hadis ikhwan karam azalikum jami'an. Ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat yang begitu indah, di mana meskipun kita tidak memiliki amalan seperti beliau, maka beliau mengatakan, Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang kelak akan dibangkitkan dengan orang yang dahulu dicintainya. Kalau kita benar-benar mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, kita jadikan beliau menjadi puncak tertinggi cinta kita, maka bi'idnillahi ta'ala kita akan dikumpulkan bersama dengan Rasulullah SAW. Namun sebaliknya, kalau kita lebih cinta makhluk Allah Ta'ala, kita lebih cinta terhadap orang-orang kafir yang kita tahu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Ta'ala, maka na'udzubillahi min dzalik, ini menjadi ancaman bagi kita semuanya. Jangan-jangan kita akan dibangkitkan bersama mereka di nerakanya Allah Ta'ala. Waliyadzubillah. Mungkin ini dapat kita bahas di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga menjadi peringatan dan motivasi kepada kita kembali untuk berbangga dan senang menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada pertanyaan? Maaf soal. Baik, kita cukupkan untuk kajian kita pada kesempatan malam ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan semoga kecintaan kita kepada beliau bukan hanya hiasan tidak belaka, akan tapi terbukti dalam kehidupan nyata kita. Di dalam seluruh aktivitas kita berusaha untuk mengikuti apa yang beliau arahkan. Allahumma amin, sehingga kita dapat berkumpul bersama di surga firdausnya bersama dengan kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.